Dime Dimov, pemain asing baru Persebaya asal Makedonia Utara, menargetkan gelar juara di musim perdananya bersama tim. Pemain berusia 30 tahun itu optimis membawa Persebaya meraih prestasi. "Saya tahu klub ini berorganisasi dengan baik. Mereka memiliki penggemar terbesar di Indonesia," kata Dime Dimov. "Saya akan berusaha mendapatkan title di sini setelah 20 tahun tidak juara," tambahnya. Persebaya terakhir kali menjadi juara liga pada 2024. Musim ini, peluang merebut gelar kembali terbuka lebar setelah menutup putaran pertama di peringkat 2. Hanya terpaut 2 poin dari Persib, meski sempat memimpin klasemen 6 pekan sebelumnya. Dime Dimov, pemain baru Persebaya, fokus beradaptasi cepat dengan tim dan berpeluang menjalani debutnya saat melawan PSS Sleman pada tanggal 11 Januari tahun 2025. "Saya tidak akan ada masalah dengan adaptasi," tegasnya. Meski berposisi utama sebagai bek tengah, Dime Dimov siap dimainkan di posisi lain, termasuk sebagai bek sayap kanan. "Saya sudah bermain di banyak posisi, tapi terbaik adalah di tengah," terangnya. "Tali tidak ada masalah, bermain tidak posisi tengah, saya bisa bermain di mana saja. Yang penting adalah saya bisa bermain untuk tim," pungkas Dime Dimov. Liga 1 musim 2023/2024 menjadi ujian berat bagi Persebaya Surabaya. Meski sempat memulai dengan meyakinkan, penurunan performa drastis hampir membawa tim ke zona degradasi sebelum akhirnya selamat. Optimisme awal musim usai pramusim gemilang berbanding terbalik dengan inkonsistensi di tengah hingga akhir kompetisi. Kondisi ini memaksa manajemen mengganti pelatih beberapa kali. Salah satu sosok penting musim itu adalah Uston Nawawi, legenda Green Force, yang menjadi caretaker hingga 2 kali, memimpin total 10 pertandingan dengan hasil beragam. Persebaya ini, kalau menang itu sudah biasa, tapi kalau kalah, itu baru luar biasa, ujar Uston dikutip dari kanal YouTube resmi Persebaya Surabaya, menggambarkan tingginya ekspektasi bonek dan bonita terhadap tim kesayangan mereka. Persebaya Surabaya memulai musim dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Persis Solo di kandang lawan. Namun performa tim menurun di laga-laga selanjutnya. "Ekspektasi kita waktu itu sangat tinggi. Apalagi targetnya juara setelah musim sebelumnya kita berhasil finish di 5 besar dan bahkan sempat di peringkat kedua," lanjut Uston. Dinamika tim yang tak stabil membuat posisi pelatih utama sering terguncang. Uston Nawawi pertama kali menjadi caretaker pada Agustus hingga September tahun 2023, membawa Persebaya meraih rata-rata poin impresif 2,60 dalam 5 laga. Namun, setelah pergantian pelatih utama, inkonsistensi kembali muncul. Uston kembali menjadi caretaker pada Oktober hingga Desember tahun 2023. Di periode kedua ini, performa tim menurun dengan rata-rata poin 0,80 dari 5 laga, mendekatkan Persebaya ke zona degradasi. Pada akhirnya, yang paling utama adalah kita berhasil selamat dengan segala dinamikanya. "Alhamdulillah, itu pencapaian yang sangat berarti bagi kita semua," tambah Uston. Uston Nawawi memimpin Persebaya dalam 10 laga sebagai caretaker dengan catatan 4 kemenangan, 5 imbang, dan 1 kekalahan, menghasilkan rata-rata poin 1,70. Dalam periode tersebut, Persebaya mencetak 9 gol dan kebobolan 7 kali, menunjukkan pertahanan cukup solid, tetapi lini depan masih kurang efektif. Krisis musim lalu tak hanya berdampak pada hasil, tetapi juga mental pemain. Uston mengungkap tantangan terbesarnya adalah menjaga semangat tim di tengah tekanan besar. "Supporter itu sangat merindukan Persebaya juara lagi. Tuntutan mereka sangat tinggi, dan itu sangat wajar," ungkap Uston. Kedatangan Paul Munster sebagai pelatih baru pada Januari tahun 2024 membawa perbaikan bagi Persebaya. Bersama Uston dan staf, Munster berhasil meningkatkan performa tim di paruh kedua musim. Persebaya finish di peringkat ke-12,
hanya selisih 7 poin dari zona degradasi. Meski jauh dari target, pencapaian ini dianggap maksimal di tengah tantangan. Usten merasa bersyukur atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin tim di masa sulit. Menjadi caretaker selama itu tidak mudah, tetapi saya berusaha memberikan yang terbaik untuk Persebaya, katanya. Peran Usten Nawawi sebagai caretaker patut diapresiasi, mengingat tanggung jawab besar yang ia emban. Ia berhasil menjaga stabilitas tim di tengah krisis meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Musim lalu menjadi pelajaran penting bagi semua elemen Persebaya, dengan fokus pada konsistensi dan soliditas tim agar kejadian serupa tidak terulang. Persebaya kini menunjukkan kebangkitan di Liga 1 musim 2024/2025 dengan penampilan solid dan lini pertahanan yang menjadi salah satu terbaik di Liga. Kisah Usten sebagai caretaker terlama dalam sejarah Persebaya akan selalu dikenang. Perannya menunjukkan bahwa kerja keras dan dedikasi dapat menyelamatkan tim di saat sulit. Bonek dan Bonita tentu berharap Persebaya kembali ke jalur juara di musim-musim mendatang dengan fondasi yang lebih kuat. Dime Dimov, pemain asing baru Persebaya, telah hampir sepekan berada di Surabaya sejak diperkenalkan pada Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2025. Dalam waktu singkat, pemain 30 tahun itu mengaku sudah merasa nyaman dengan suasana kota. Saya merasa nyaman di kota, Surabaya, ini, sedikit hangat, tapi dengan seiring waktu dan suhu udara, saya akan terbiasa, kata Dime Dimov. Musim ini menjadi pengalaman pertama Dime Dimov berkarir di Indonesia dan Asia. Sebelumnya, pemain asal Makedonia Utara itu lebih banyak bermain di negaranya, dengan klub terakhirnya adalah Lokomotiv Sofia dari Liga Utama Bulgaria. Mereka bilang di sini cuaca panas. Ya, ternyata benar-benar panas. Tapi setelah beberapa hari saya akan terbiasa, saya akan merasakannya dengan baik. Saya tidak akan ada masalah dengan adaptasi, pungkasnya. PSS Sleman telah melaksanakan latihan sejak Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, untuk persiapan putaran kedua Liga 1 Indonesia 2024/2025. Fokus utama pelatih Mazzola Junior adalah latihan taktikal dan kebugaran. Persiapan para pemain berjalan lancar, termasuk Fahrudin Arianto yang turut menjalani program latihan dengan baik. Alhamdulillah persiapan berjalan dengan sangat baik. Setelah libur tahun baru, fokus pada latihan fisik dan mulai hari ini hingga ke depannya lebih banyak taktikal, ucapnya mengutip dari laman resmi PSS Sleman. Fahrudin Arianto juga melihat bahwa teman-temannya sangat termotivasi sebelum menghadapi laga perdana putaran kedua melawan Persebaya Surabaya. Saya melihat teman-teman juga sangat bersemangat menghadapi putaran kedua Liga. Motivasi tinggi dari teman-teman dalam menghadapi pertandingan melawan Persebaya juga membuat persiapan berjalan dengan baik, kata pemain belakang tersebut. Melawan Persebaya Surabaya menjadi tantangan berat bagi PSS Sleman dan Fahrudin Arianto. Ia mengakui tim asuhan Paul Munster memiliki skuad berkualitas, terbukti dari posisi mereka di klasemen sementara Liga 1. Meski demikian, sebagai tuan rumah, Super Elja tidak ingin menyia-nyiakan keuntungan tersebut. Setelah melihat kerja keras para pemain, tim pelatih, dan ofisial tim dalam mempersiapkan pertandingan ini, saya optimis kami bisa meraih kemenangan. Apalagi main di kandang, kami tidak mau kehilangan poin lagi, ujar Fahrudin Arianto. Francisco Rivera, pemain asing Persebaya, menjadi perhatian khusus bagi Fahrudin Arianto, yang juga mantan rekan setimnya di Madura United. Pergerakan bola dan tanpa bola dari pemain 30 tahun itu dianggap sangat berbahaya. Namun, Fahrudin percaya pelatih Mazzola Junior sudah mengetahui cara untuk meredam kreativitas Rivera.
Coach Mazzola sudah mempersiapkan detail-detail individu pemain yang siap mengantisipasi Rivera. Namun, yang lebih penting lagi adalah kolektivitas Persebaya yang patut diwaspadai. Selanjutnya lini depan mereka juga menjadi fokus kami untuk menjaganya, ucap Fahrudin.